Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah PPT dari artikel yang sudah saya buat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Halila Iftikar Muklis, biasa dipanggil Farah, dengan NIM 25137005 dari Prodi S1 Teknik Pertambangan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat dari artikel yang berjudul Urgensi Penerapan SDG 12 dalam Operasi Pertambangan untuk mewujudkan konsumsi produksi berkelanjutan. Tujuan dari saya menjelaskan artikel ini memberikan gambaran berapa pentingnya keberlanjutan operasi pertambangan, terutama dalam konsumsi dan produksi. Dari slide kedua, yaitu saya akan menjelaskan latar belakang dan pernyataan mendasar dari ini. Latar belakang yang pertama yaitu perkembangan pertambangan berperan penting dalam menyediakan sumber daya nasional. Yang kedua yaitu namun menghasilkan konsumsi energi tinggi, limbah besar, dan resiko kerusakan lingkungan. Yang ketiga, SDG 12 diperlukan untuk mendorong pola produksi yang efisien, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Pertanyaan mendasar yang pertama yaitu, mengapa SDG 12 penting diterapkan dalam industri pertambangan? Yang kedua, apa resiko yang muncul jika operasi pertambangan tidak berkelanjutan? Yang ketiga, bagaimana praktek teknis tambang dapat diarahkan menuju konsumsi dan produksi berkelanjutan? Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan urgensi 12 dalam industri pertambangan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan lingkungan dari aktivitas pertambangan. Yang ketiga, menguraikan alasan pentingnya konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang keempat, memberikan gambaran strategis efisien dalam pengeboran, peledakan, dan pengangkutan overburden. Yang keempat yaitu metode penelitian. Tahapannya yang pertama yaitu mengumpulkan sumber, yaitu evaluasi literatur, kesesuaian, kredibilitas, dan kualitas metodologi. Yang ketiga yaitu analisis isi, mengidentifikasi pola dalam yang pertama, konsumsi dan produksi tambang. Yang kedua, energi, air, dan overburden. Yang ketiga, sosial dan lingkungan. Tahapan yang keempat yaitu sintesis, di mana menggabungkan temuan untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif. Baik, di slide kelima yaitu ringkasan pembahasan. Yang pertama, SDG 12 mendesak untuk industri pertambangan, yaitu industri masih memakai model produksi linear, yaitu seperti mengambil, mengolah, dan membuang. Yang kedua yaitu membutuh efisien material untuk mencegah krisis sumber daya. Yang kedua, overburden jadi tantangan utama, yaitu penyebab kerusakan lahan, sedimensi sungai, risiko longsor. Solusinya yaitu backfilling, reklamasi, ekonomi sirkular. Overburden sendiri adalah limbah terbesar dalam pertambangan. Seperti yang kita lihat sekarang di Sumbar sangat banyak bencana longsor, banjir,
dan salah satu penyebabnya bisa dikatakan oleh pertambangan yang ilegal. Yang ketiga yaitu konsumsi energi sangat tinggi, yaitu meningkatkan 8-12% per tahun. Yang kedua yaitu memodernisasi alat diperlukan untuk efisiensi. Ringkasan permasalahan yang keempat yaitu pengolahan air tambang, yaitu tambang menghasilkan air asam atau disebut dengan AMD. Solusinya yaitu filtrat membran, bioremediasi, dan contact state wet light. Yang kelima yaitu teknologi digital mengubah produksi tambang, yaitu sensor digital, otomatisasi, pengelolaan geoteknik, peningkatan efisiensi dan keamanan operasi. Yang keenam yaitu aspek sosial sangat penting, yaitu perlu memperlihatkan masyarakat untuk mencegah konflik. Yang kedua, konsep responsibility, meaning menekankan transparansi dan akuntabilitas. Jadi dari apa yang sudah saya buat artikel dapat saya simpulkan, penerapan SDG 12 sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan tambang. Yang kedua, efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, dan teknologi ramah lingkungan menjadi kunci. Yang ketiga yaitu industri harus beralih dari pola ekstraksi tradisional menuju responsible mining. Yang keempat yaitu mahasiswa teknik pertambangan perlu memahami pentingnya keberlanjutan sebagai bekal profesi di tahun yang akan mendatang. Jadi sebagai mahasiswa teknik pertambangan kita harus mengerti bagaimana keberlanjutan dari sumber daya yang kita punya. Rekomendasi yang pertama yaitu perusahaan tambang harus meningkatkan penerapan kebijakan lingkungan seperti memperhatikan lingkungan. Yang kedua yaitu implementasi teknologi digital perlu diperluas untuk efisien operasi. Yang ketiga yaitu pemulihan lahan dan manajemen limbah harus diprioritaskan, seperti lahan-lahan yang sudah tidak kondusif, tolong diprioritaskan. Yang keempat, pendidikan pertambangan perlu memasukkan prinsip SDG 12 secara mendalam. Yang kelima, pemerintahan harus memperkuat regulasi terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.